Saudaraku sekalian, yang ibu-ibu lihat ketawa mulu, senang mulu itu siapa hidupnya di dunia? Selain para kekasihnya Allah. Siapa coba? Orang gila. Iya, benar kan? Benar ya? Benar ya? Orang gila. Tawa aja gitu kan sambil jalan, ketawa ya Allah. Nggak mikirin apa-apa. Atau anak kecil, anak bayi sekalian kan? Subhanallah, ketenangan Allah SWT berikan kepada mereka begitu ya. Makanya teman-teman saudaraku sekalian tuh rata-rata orang hidup di atas muka bumi mau nyari kesenangan meskipun mereka semuanya pada salah alamat. Mereka kirain kesenangannya itu ada pada sesuatu yang berada di luar diri mereka. Mereka lupa bahwasanya caranya mencari kesenangan adalah dengan naik ke atas. Ada di lantai atas, gitu ya. Di antara semua hamba-hamba manusia yang sebegitu banyaknya, ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala buat naik ke atas. Sesudah dia lihat-lihat, enggak nih, bukan di sini nih tempatnya kesenangan nih. Enggak di sini nih tujuan kehidupan nih, enggak di sini nih. Gitu. Mereka pun pada naik ke atas. Pilihan-pilihan. Teman-teman saudaraku sekalian, yang di atas nih pasti ngelewatin tangga yang namanya kebahagiaan. Jadi yang udah di atas pasti jadi orang bahagia hidupnya, dunianya, gitu ya. Akhiratnya lain lagi nih cerita. Tapi hidup dunianya dia akan bahagia. Tangganya itu yang menuju kepada kebahagiaan dan kesenangan. Di atas tersebut itulah tingkatan orang-orang yang terpilih. Mereka bertujuan hidup bukan mau nyari kesenangan dunia, bukan. Akan tetapi mereka mau nyari membahagiakan orang lain. Mereka hidup untuk menjadi bermanfaat. Ini sekali lagi lintas agama. Sedikit sekalian, lintas agama. Bahkan orang yang non muslim sekalipun sama Allah dikasih kebahagiaan hidup dunia. Kalau mereka hidupnya mereka jadikan buat memikirkan kepentingan orang banyak. Coba aja perhatiin, enggak semuanya orang muslim, ada banyak orang-orang non muslim yang baik-baik sama orang lain, memikirkan kemaslahatan buat orang lain, dan mereka diganjar Allah dengan kesenangan hidup di dunianya. Kita kenal ada namanya Bunda Teresa, kita kenal ada namanya Mahatma Gandhi, kita kenal ada namanya biksu ya, para biksu itu. Mereka nggak percaya sama akhirat, tapi mereka hidupnya itu adalah untuk memberi kepada orang lain. Derma dalam istilah mereka. Allah kasih kesenangan hidup dunia doang, tapi teman-teman sedikit sekalian, karena tangga-tangganya menuju situ, itu namanya tangga-tangga bahagia, tangga-tangga kesenangan hati. Set naik, tambah naik, tambah naik, tambah senang, tambah senang, tambah senang. Makanya pernahkah kau dengar istilah, kalau engkau ingin agar senantiasa bahagia hatinya, maka mulailah dengan berikan senyum terindahmu kepada setiap orang. Gitu. Kita liatin anak-anak kita, kita senyumin. Liatin suami kita, kita senyumin. Gitu ya. Alhamdulillah punya suami yang gantengnya cuman saya doang yang bisa lihat. Kalau dilihat orang lain gak ganteng, jadinya gampang jagainnya, gitu ya, senyum yang indah sama suaminya. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, itu resep hidup bahagia. Bahagiakan orang lain, kamu dibayar Allah dengan kebahagiaan hatimu sendiri. Mudahkan orang lain, kamu dibayar Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan hidupmu sendiri. Akan tetapi orang-orang yang di bawah itu tuh, yang nyari kesenangan dirinya sendiri, belum tentu nemu kesenangannya. Belum tentu dapat apa yang mereka cari. Waduh, lomba-lombaan gitu ya. Kayaknya nih kalau malam ini nonton bioskop seneng nih. Pergi nonton bioskop, cari film paling lucu. Ngakak-ngakak di gedung bioskop. Begitu keluar, sedih. Karena sebenarnya bukan lagi kesenangan yang dia dapat, tapi nutupin kesedihan aja. Tadi itu waktu nonton itu, sementara aja sifatnya. Mau nyari kesenangan, naik tangganya itu, menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain.
Kamu akan dibayar Allah dengan kesenangan hidupmu sendiri. Dunia, teman-teman saudara sekalian, dunia. Gitu ya. Kita dengar ada seorang laki-laki luar biasa namanya Steve Jobs. Bener ya? Saya nyebutinnya bener gak nih? Teman-teman saudara sekalian, yang nyiptain Apple, yang merakit Apple aplikasinya, kan itu? Ibu-ibu nggak tahu ya? Adik-adik tahu, tapi ibu-ibu kayaknya pada yang siapa itu? Itu imam mana? Ya Allah. Ibu-ibu sekalian, dia bukan muslim. Dia bukan muslim. Katanya bahkan ateis ya. Saya nggak tahu tuh. Akan tetapi teman-teman sekalian, hidupnya sangat bermanfaat. Sampai menjadi orang yang begitu manfaatnya besar sekali untuk dunia kita sekarang ini ya Bu ya. Dia yang menciptakan teknologi Apple, bermanfaat buat dunia gitu. Saudara sekalian yang saya muliakan, waktu ditanya bagaimana cara dia menjalankan kehidupan, dia bilang, saya setiap pagi bangun pagi. Kemudian saat matahari terbit, saya kemudian memohon. Dia bilang gitu. Saya akan berdoa gitu ya. Nggak pakai manggil siapa Tuhannya, pokoknya dia doa gitu. Dia bilang, bukan doa juga, lebih tepatnya ikrar. Ikrar kehidupan. Gitu ya. Ikrar kehidupan. Aku ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi umat manusia. Tiap pagi dia ngelihat matahari terbit, kemudian berkata, berjanji, seperti mana matahari yang terbitnya menyinari bumi, aku ingin menjadi seseorang yang hidupku bermanfaat bagi sesama. Allah kasih apa enggak? Allah kasih. Padahal mintanya enggak sama Allah, tapi Allah kasih. Teman-teman sekalian, diganjar Allah dengan kemanfaatan, diganjar Allah dengan kesenangan dalam kehidupan dunianya. Ini yang namanya kesenangan, kebahagiaan, tetangganya itu naik ke atas. Selagi engkau masih hanya terus memikirkan dirimu sendiri, kamu tidak akan pernah kenal yang namanya kebahagiaan. Naik dulu, kamu akan lewatin tangga-tangganya berupa kesenangan kehidupan. Senangnya hidup dunia ini, kamu lewatin, naikin, kamu berada di dalamnya, kamu akan menjadi orang yang bahagia hidupnya di dunia. Seneng hidupnya, mudah hidupnya, yaitu dengan cara menjadi seseorang yang bermanfaat. Itu janji Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, "An-nas iyalullah fa ahabbun nasi ilallah anfa'uhum li iyalih." Manusia semua adalah keluarganya Allah. Maka kalau ditanya siapa yang paling dicinta di antara sekian banyak manusia, adalah yang paling bermanfaat kepada keluarganya. Gitu. Yang paling bisa memberi kemanfaatan kepada keluarganya, itu dia orang-orang yang akan dibayar Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan dan kebahagiaan hidup dunianya.